Dan yang anehnya, sosok dari perempuan tersebut terkesan tidak berjalan, melainkan melayang. Hai semua, selamat datang di channel saya. This is my second video, so subscribe-nya masih sedikit, but it's okay. So I really need you support dengan cara menekan tombol subscribe di bawah dan menyalakan lonceng notifikasi karena setiap malam minggu dan malam Jumat akan ada video terbaru dari saya. So, untuk topik kita hari ini adalah tentang sejarah dan cerita menyeramkan dari sosok kuntilanak. Di Indonesia ada banyak sekali sosok hantu yang memiliki wujud yang menyeramkan. Salah satunya adalah kuntilanak. Seperti yang kita ketahui bahwa kuntilanak adalah sosok hantu yang memiliki rambut yang panjang, menggunakan baju berwarna putih, serta memiliki suara ketawa yang khas. Selain memiliki kisah yang menyeramkan, kuntilanak juga memiliki kisah sejarah yang panjang. Bagaimana kisahnya? Seperti yang kita ketahui bahwa kuntilanak adalah sosok hantu yang berasal dari seorang wanita yang sedang hamil dan meninggal pada saat melahirkan. Ada banyak versi cerita asal-muasal kisah kuntilanak mulai dikenal di Indonesia. Namun yang paling terkenal adalah kisah yang pernah diangkat oleh seorang antropolog kelahiran Jerman bernama Timo Duell dalam artikelnya yang berjudul Kuntilanak, Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Dikisahkan pada masa itu, seorang sultan bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri ingin membangun kota di sebuah daerah, yang mana daerah tersebut adalah daerah strategis pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Namun dalam upaya pembangunan kota tersebut, mereka diganggu oleh sosok kuntilanak yang mendiami pohon di daerah tersebut. Kemudian Sultan Abdurrahman beserta pengikutnya memutuskan untuk mengusir kuntilanak tersebut karena dianggap sebagai roh yang jahat. Mereka kemudian menyiapkan meriam-meriam untuk menembaki kuntilanak-kuntilanak tersebut yang akhirnya pergi menjauh ke pedalaman. Berdasarkan peristiwa tersebut, akhirnya kota tersebut diberikan nama Kota Pontianak yang berarti perempuan mati beranak, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Dahulu masyarakat Pontianak masih sering melakukan tradisi festival tahunan sebagai simbol pengusiran setan atau kuntilanak. Namun tradisi tersebut menghilang pada masa Orde Baru. Oke, kurang lebih begitulah sejarah singkatnya. Dan sekarang kita masuk ke dalam kisah-kisah nyata menyeramkan mengenai sosok kuntilanak. Terowongan yang berada di daerah Jakarta Timur ini terkenal dengan cerita atau kisah-kisah mistisnya. Salah satunya ialah kuntilanak merah yang konon sering mengganggu pengendara yang melintasi terowongan ini. Mereka mengaku bahwa mereka sering melihat sosok kuntilanak berbaju merah melintasi terowongan tersebut atau melayang di atas terowongan. Ada sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di terowongan ini yang konon katanya karena pengemudinya diganggu oleh sosok kuntilanak berbaju merah. Ada sebuah mobil yang melaju kencang bersamaan dengan mobil lainnya memasuki terowongan tersebut. Namun tiba-tiba si pengemudi mobil ini terkejut dengan penampakan seorang wanita berjubah merah di tengah jalan. Sontak pengemudi mobil tersebut menghindari wanita tersebut. Namun karena kecepatan tinggi sehingga si pengendara mobil tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Dan kecelakaan beruntun pun tidak dapat terhindari. Menurut masyarakat setempat, kuntilanak merah ini adalah arwah penasaran dari seorang wanita muda yang dibunuh oleh kekasihnya dan dikubur di daerah tersebut ketika terowongan ini masih dalam masa pembangunan. Ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat bahwa apabila melewati terowongan tersebut, wajib untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda untuk permisi kepada sosok kuntilanak merah tersebut. Mitos ini beredar dari mulut ke mulut di masyarakat dan masih banyak yang percaya dan melakukannya demi keselamatan mereka. Oke, berikutnya berasal dari negara jiran Malaysia.
Seorang penyiar radio Malaysia bernama Fazik Mukris sedang menyiar di dalam studio sambil melakukan live di Instagram. Pada saat sesi menerima telepon dari pendengarnya, ia mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku bernama Nida. Dengan suara yang terkesan aneh dan kurang jelas, ia bercerita tentang pengalamannya pada tahun 1992. Ia bercerita bahwa pada saat itu menjelang hari raya, dia pergi untuk keluar rumah namun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tetap kukuh untuk pergi keluar karena ia ingin memberikan tas untuk ibunya sebagai hadiah hari raya. Namun pada saat kembali pulang, mobil yang ia kendarai yang seharusnya belok kanan, tetapi ini lurus dan masuk ke dalam jurang. Kemudian ia meminta tolong kepada Fazik yang merupakan si penyiar radio tersebut untuk mengantarkan tas yang telah ia beli kepada sang ibu. Ia juga mengaku bahwa ia sekarang masih berada di dalam mobil dan tidak bisa keluar. Setelah percakapan itu, Nida tertawa dengan suara ringkingan khas kuntilanak. Berikut cuplikan videonya. Jadi saya kira kepada saya ambil mak saya tu saya campakkan luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong macam itu. Dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat bagi beg tu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Saya tak sempat saya. Sekejap, saya tak faham. Dekat mak saya. Zin. Weh Zin. Astagfirullahaladzim. Aku tak lawak ni Zin. Sekejap aja. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Ini adalah salah satu video penampakan terepik terkeren yang pernah gue lihat. Cerita kuntilanak kali ini berasal dari kanal YouTube Ewing HD yang membagikan cerita dari penggemarnya bernama Sigit Starian. Sigit bercerita bahwa pada suatu hari ada anak dari tetangganya memainkan HP ibunya, ya seperti anak kecil pada umumnya. Ia menyalakan kamera HP ibunya dan membuat video ala-ala vlogger. Namun pada saat menit tertentu, anak tersebut menuju ke teras rumah dan berkata, "Mbak Dini, sini tuh Mbak Dini." Dan pada saat dia mengarahkan kamera random tersebut ke bagian pintu rumahnya, tiba-tiba ada sosok perempuan yang berbaju putih dengan rambut panjang yang terkesan berantakan. Dan yang anehnya, sosok dari perempuan tersebut terkesan tidak berjalan, melainkan melayang. Menurut Sigit, tidak ada tetangganya di sekitar daerah tersebut yang bernama Mbak Dini, dan mereka juga tidak memiliki tamu pada hari itu. Dan sejak peristiwa itu, banyak kejadian mistis yang dialami oleh keluarga itu sehingga mereka memutuskan untuk pindah rumah. Oke, coba lu perhatikan video ini baik-baik karena penampakannya ini sangat epic menurut saya. Ini Mbak Dini. Cici tahu Mbak Dini. Mbak Dini. Cici tahu Mbak Dini. Mbak Dini. Cici tahu Mbak Dini. So, what do you think about Mbak Dini? Mbak Dini, sini tuh Mbak Dini, turut tutut. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.